Kita lanjut lagi untuk pembahasan latihan soal di soal nomor 21 sampai soal nomor 30. Nomor 21, sebuah prisma alasnya berbentuk belah ketupat dengan panjang diagonal 16 cm dan 12 cm. Seperti yang kita ketahui, belah ketupat itu memiliki hampir kayak layang-layang ya, hampir mirip layang-layang, memiliki yang namanya diagonal. Jadi, yang diketahui dalam soal, diagonal satunya 16 dan diagonal 2-nya adalah 12 cm. Yang ditanyakan itu adalah luas permukaan prisma jika tinggi dari prismanya. Garis dulu apa yang diketahui. Tinggi prisma sama dengan 12 cm. Yang ditanyakan adalah luas permukaannya. Oke, kita jawab dulu. Luas permukaan prisma. Luas permukaan prisma itu adalah 2 kali luas alas. Luas alas ditambahkan dengan keliling alas. Lalu baru dikalikan dengan tinggi dari prisma. Oke, karena dia belah ketupat ya, maka rumusnya adalah diagonal 1 dikalikan diagonal 2 dibagikan dengan 2 ditambahkan keliling alas. Nah ini nih, keliling alasnya yang belum diberitahu. Jadi kita cari tahu dulu. Misalnya ini adalah gambar belah ketupatnya, yang dimana ini kita sebut sebagai diagonal 1. Ya, diagonal satunya sama dengan 16. Sementara yang ini kita sebut sebagai diagonal 2, yaitu sama dengan 12. Kita kan mau cari yang ini ya, panjang sisinya, karena panjang untuk diagonal itu sama semua. Oke, kita ambil pemisalannya itu adalah segitiga yang Ibu Arsar ini. Yang ini dipindahkan ke sini. Karena ini diagonal satunya 16, kita bagi 2 berarti ini 8. Sementara yang ini diagonal 2-nya 12, kita bagi 2, karena yang diambil setengahnya aja 6. Berdasarkan Pitagoras, kalau 6, 8 berarti sisi miringnya ini sama dengan 10. Ya. Atau kalau misalnya bingung 10 dari mana, Bu, pakai rumus Pitagoras. Nanti sisi miringnya sama dengan akar dari 8 pangkat 2 ditambah dengan 6 pangkat 2. 8 pangkat 2 itu 64, 6 pangkat 2 itu 36. 64 tambah 36 itu adalah 100. Akar 100 adalah 10 cm. Ya, dan menggunakan triple itu 10 cm. Karena ini belah ketupat, ya sisinya semuanya sama-sama 10, berarti dia kelilingnya itu kan berarti 4 kali 10. 4 kali X aja dulu kita buat sini, baru dikalikan dengan tinggi dari prisma. Kita substitusikan semua yang perlu disubstitusikan. Ini sederhanain aja, 2 bagi 2. Terus ya, diagonal 1 tadi dikasih tahu 16, diagonal 2-nya 12, ditambahkan dengan 4S. 4 kali 10 yaitu 40, baru dikalikan dengan tinggi prismanya yang sama dengan 12. Oke. Maka di sini kita tentukan dulu hasil hitungnya. 16 kali 12 itu sama dengan 192, lalu ditambahkan dengan 40 dikali 12 itu sama dengan 480. 480 kita tambahkan dengan 192 itu sama dengan 672. Karena luas permukaan satunya adalah cm pangkat 2. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi bagian B. 21, kita lanjut ke nomor 22. Sekarang kita sudah beranjak ke limas. Sebuah limas tegak alasnya berbentuk persegi panjang ya. Persegi panjang yang dimana panjangnya 20 cm, lebarnya sama dengan 10 cm. Ini alas. Kemudian tinggi dari limas itu sama dengan 27 cm. Yang ditanyakan di dalam soal adalah volume limas. Volume limas sama dengan 1/3. Kita kalikan dengan luas alas. Karena alasnya berbentuk persegi panjang, berarti pakai rumus persegi panjang ya. Panjang kali lebar.
lalu dikalikan dengan tinggi si, oke masih belum move on deh, tinggi dari si limas. Sama dengan 1/3, kita kalikan panjangnya 20, lebarnya 10, tinggi limasnya adalah 27. Kalau kita sederhanakan di sini 3/3 1, 27/3 adalah 9. 20 kali 10 200, 200 dikali 8 adalah 1800 cm pangkat 3. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi yang bagian A. Oke, dari limas kita beranjak ke tabung. Ciri bangun ruang tersebut ini merupakan tabung yang dimana tabung itu unsur-unsurnya atau ciri-cirinya atau sifat-sifatnya memiliki, ini kan kalau kita buka jaring-jaringnya gini ya, ini selimutnya, kemudian alas dan tutupnya itu berbentuk lingkaran. Jadi sisinya ada dua, maaf ya, sisinya maksudnya ada tiga, 1, 2, 3. Sisinya ada 3, kemudian rusuknya itu yang ini, yang lingkaran, 1, 2, 2. Titik sudutnya nggak ada, jadi 0. Jadi kalau kita lihat opsi A, B, C, D, yang tepat itu adalah opsi D ya. Memiliki 3 sisi, 2 rusuk, dan 0 titik sudut. Kita lanjut ke soal yang nomor 24. Nomor 24, volume dari tabung bangun di samping. Oke, ini tinggal masukin rumus volume tabung. Nah, volume tabung, kan rumusnya adalah V R kuadrat T. Kita pakai 22/7 karena jari-jarinya kelipatan 7 kali 7 kali 7, tingginya ini dikasih tahu sama dengan 10. Ini 7/7. 22 kali 7 itu adalah 154. 154 kali 10 sama dengan 1540 cm pangkat 3. 1540 opsi A. Lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 25, masih tentang tabung. Yang dikasih tahu adalah diameter. Oke, kita tulis dulu. Diameter sama dengan 28, otomatis jari-jarinya sama dengan 14. Kemudian tinggi tabungnya adalah 26 cm. Luas permukaan, oke, luas permukaan dari tabung 2VR buka kurung R tambah T. Pakai 22/7, R-nya ganti menjadi 14 dalam kurung 14 tambah T. T-nya 26. Oke, kita sederhanakan. 7 sama 14. 7 bagi 7 1, 14 bagi 7 adalah 2. Oke, 2 kali 22, 44. 44 kali 2, 88. Baru terakhir dikalikan dengan 14 tambah 26 adalah 40. Ya, 88 kali 40 itu sama dengan 3520 cm pangkat 2. Jawaban yang tepat adalah opsi C. 25, next kita ke nomor 26. Masih tentang tabung. Oke. Di sini ada drum katanya. Drumnya itu berbentuk tabung dengan diameter alas. Diameter alas sama dengan 20. Dari sini berarti jari-jarinya sama dengan diameternya sama dengan 40, jari-jarinya 20 cm. Tinggi dari tabungnya atau drumnya itu sama dengan 100 cm. Karena yang diisi itu adalah 1/4 bagiannya aja, maka banyak air. Air ya, banyak air identik dengan volume. Jadi volume kita pakai 1/4 bagian aja. Karena yang terisi air hanya 1/4 bagian. 1/4 dikalikan dengan volume tabungnya itu V R kuadrat T. Oke, 1/4 kalikan kita pakai 314 aja ya. 3,14 atau setara dengan 314/100.
dikalikan dengan jari-jarinya adalah 20 kali 20 dikali tingginya adalah 100. Kita sederhanakan dulu nih. 100 sama yang ini 100. 4 dengan 20, 4 bagi 4, 1, 20 bagi 4 adalah 5. Oke, maka tinggal kita kalikan aja 314 dikalikan dengan 5, lalu kita kalikan dengan 20, sama dengan 31.400 cm pangkat 3. Oke, nah karena di sini di opsi satuannya adalah liter, yang dimana 1 liter itu setara dengan 1 desimeter pangkat 3. Jadi sentimeter yang ini kita ubah dulu ke desimeter pangkat 3. Kalau ke desimeter pangkat 3 berarti dibagi 100, dibagi 1000 ya. Karena kan tingkatannya sentimeter, desimeter di atasnya. Nah, ini kan kalau sentimeter ke desimeter kan seharusnya dibagi 10. Tetapi karena ini pangkat 3, di pangkat 3, berarti ini jadi 10 pangkat 3 juga. Jadi nanti dibagi dengan 1000. Oke, ini kita bagi 1000. Nolnya ini yang habis hanya 2 aja, maka 314 dibagi 10 itu sama dengan 31,4 desimeter pangkat 3, atau sama nilainya dengan 31,4 liter. Di jawaban yang benar adalah opsi A. Nomor 27 masih ditabung. Jika volume tabung adalah 900 pi dan diameternya sama dengan 15, maka tinggi tabung tersebut adalah, karena di sini adalah volume, kita masukin rumus volume. Atau kamu pakai segitiga aja, segitiga tentuan. Ya, volume itu sama dengan dikalikan dengan R kuadrat dikalikan dengan T. Karena T-nya yang ditanya, berarti bisa kita pakai tinggi sama dengan volume di atas, volume dibagi dengan pi dikali R kuadrat. Substitusikan yuk. Volumenya sama dengan 900 pi per pi dikali R kuadratnya. Ini kan 15 ya, berarti bisa kita pakai 15 per 2. 15 per 2 kali 15 per 2. Sederhanain. Pi sama pi, sederhana ya. Oke, 900 sama 15. Bisa itu 60. Oke, 15. 60. 60. Oke, lanjut lagi. 15 sama 60 kan masih bisa juga ya. 15 bagi 15 1, 60 bagi 15 itu adalah 4. Maka tersisa 4 per. Ini kan 1 per 2, 1 per 2, berarti 1 per 4. Oke, maka konsepnya sama. Ini kan 4 dibagi, ini kan sebenarnya 4 dibagi 1 per 4. Oke, supaya dia jadi perkalian, berarti kita tinggal tukar. 4-nya jadi di atas, 1-nya jadi di bawah. Menjadi pembilang 4, penyebutnya 1. 4 kali 4, baru dibagi 1 sama dengan 16. Ya, berarti tinggi dari si tabungnya adalah 16 cm. Oke, 28 sudah kerucut nih. Perhatikan gambar kerucut di samping. Nomor yang menunjukkan rusuk. Rusuk itu, ini kan adalah titik puncak ya. Titik puncak. Nomor 2 ini disebut sebagai garis pelukis. Atau sisi miring dari si kerucut, garis pelukis disebut. Yang nomor 3 itu adalah diameter. Diameter. Yang nomor 4, nah nomor 4 inilah, yang ini, lingkaran ini, itu disebut sebagai rusuk. Jadi jawaban yang tepat itu adalah nomor 4, menunjukkan rusuk. Nomor 29, garis TQ. TQ dari titik ini
TQ, T ke, sorry, TQ itu Q ini ya, maaf. TQ, berarti yang ini sisi miringnya. Oke, kalau sisi miring tadi disebut sebagai garis kolukis. Yang terakhir di soal nomor 30, kerucut terpancung nih gambarnya. Gambar berikut adalah kap lampu. Jadi kalau kap lampu itu kan biasanya atasnya bolong ya, bawahnya juga bolong. Jadi hanya ada selimutnya aja. Gambarnya kira-kira seperti ini. Ini kap lampunya, di sini lampunya. Ya, yang ditanyakan itu adalah luas bahan yang diperlukan. Berarti bahannya untuk menyelimuti si lampunya atau kap lampunya. Sini catatannya tidak memiliki alas maupun tutup. Oke, kita pakai rumus luas permukaan kerucut terpancung, yaitu sama dengan Pi dikalikan dengan A dalam kurung jari-jari kerucut besar ditambahkan dengan jari-jari kerucut yang kecil. Yang ini R besar ya. Ini dikasih tahu jari-jari yang bawah itu 15, jari-jari yang atas itu adalah 6. Sementara A-nya itu yang ini, A-nya. Karena keseluruhannya 25, yang atas 15, berarti yang tersisa itu adalah 25 dikurang 15. Itu sama dengan 10. Jadi A-nya sama dengan 10. A sama dengan 10. Oke, kita pakai 314 aja deh. 314/100. Kita kalikan dengan A. A-nya tadi 10. R-nya, R besarnya 15. Jari-jari yang kecilnya itu adalah 6. Sepertinya kita pakai 20/27 aja deh. Kenapa? Karena setelah ini lihat 15 tambah 6 itu ternyata 21 atau kelipatan dari 7 ya, 21. Berarti ini 22/7 kali 10, 15 tambah 6 kan 21. Nih, maksud Ibu disederhanain. 7 bagi 7, 1, 21 bagi 7 adalah 3. Maka 22 kali 10 kan 220, dikali 3 adalah 660. Satuannya adalah sentimeter pangkat 2. Jawabannya adalah, oke, itu demikian. Kita lanjut di part selanjutnya.